17 September 1978 menjadi tanggal bersejarah bagi Mesir dan Israel. Presiden Mesir yang saat itu menjabat, Anwar el-Sadat, bersama Perdana Menteri Israel, Menachem Begin, menandatangani Camp David Accord di Gedung Putih, Washington. Peristiwa bersejarah itu merupakan kesepakatan untuk meletakkan dasar perjanjian perdamaian permanen antara Mesir dan Israel setelah 3 dekade berada dalam konflik. Sayangnya, perjanjian perdamaian itu seakan-akan tak bernilai di mata Eldin Daud saat ini. Hal ini dikarenakan Daud melakukan hal yang cukup mengejutkan peserta sidang. Ia merobek perjanjian tersebut pada sebuah pidato di sidang pleno pada 23 November lalu. Dengan emosi yang membuncah, ia menyebut perjanjian tersebut mengekang negara piramida ini. Bahkan di hadapan Perdana Menteri Mustafa Madbuli, ia menyampaikan, Mesir harusnya berterima kasih kepada pejuang Palestina atas operasi Badai Al-Aqsa. Hal ini pun berimbas pada hubungan Mesir-Israel yang semakin renggang karena serangan udara Israel yang membabi buta. Dilaporkan bahwa serangan ini telah menewaskan 22.300 nyawa dengan jangka waktu hampir memasuki 100 hari. Serangan ini pun menargetkan penyeberangan perbatasan Gaza dengan Mesir yang ikut hancur pada sisi perbatasan Mesir. Mesir tentu telah mengkritik Israel atas serangan itu dan menuntut mereka untuk melakukan gencatan senjata. Gak hanya Mesir nih yang bereaksi, ada Bolivia yang menjadi negara pertama di dunia yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sejak serangan di Palestina dilancarkan. Pertanggal 31 Oktober 2023, Bolivia memutuskan hubungan diplomatik sebagai respon dari tindakan agresi Israel di Gaza. Bukti keseriusannya pun diungkapkan pemerintah Bolivia melalui Menteri Sekretaris Kepresidenan, Marianela Prada. Beliau mengumumkan bahwa Bolivia akan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hubungan Bolivia dan Israel banyak menemui pasang surut. Sebelumnya, negara ini pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2009 di bawah pemerintahan Presiden sayap kiri Evo Morales. Dengan permasalahan yang sama, serangan ke Palestina. Selama hampir 1 dekade itu, hubungan mereka kembali terjalin pada tahun 2020 di bawah pemerintahan Presiden sementara sayap kanan Jeanine Áñez. Israel bereaksi, menanggapi dengan menuduh bahwa Bolivia menyerah pada kelompok milisi hingga bersekutu dengan Hamas. Di sisi lain, Hamas menerima dengan senang hati keputusan Bolivia dan mendesak juga negara-negara Arab untuk melakukan hal serupa. Negara tetangga Yordania juga menarik duta besarnya dari Israel sebagai protes atas perang yang sedang berlangsung di Gaza yang telah menyebabkan 22.300 warga Gaza meregang nyawa. Meskipun bertetangga, Yordania merupakan sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah dan telah menampung banyak pengungsi Palestina dari generasi ke generasi. Namun, hal ini mengubah persepsi Yordania. Pemerintahannya telah berulang kali menyerukan gencatan senjata dan solusi 2 negara antara Palestina dan Israel. Bahkan, Raja Abdullah II bertemu untuk kedua kalinya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, sejak perang pecah untuk membahas konflik di wilayah tersebut. Raja dan Ratu telah memainkan peran aktif dalam tanggapan kerajaan, mengkritik tindakan Israel di Gaza, dan menyerukan gencatan senjata segera. Dengan desakan tersebut, Yordania mengancam dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan menandatangani kesepakatan untuk menyediakan energi ke Israel dengan imbalan air. Sebuah perjanjian yang direncanakan akan disetujui beberapa waktu lalu. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan mereka bahkan tidak akan menandatangani perjanjian ini lagi. Lebih lanjut, ia mengatakan, bagaimana mungkin seorang menteri Yordania duduk di sebelah seorang menteri Israel untuk menandatangani perjanjian air dan listrik, sementara Israel terus melakukan serangan yang merenggut nyawa anak-anak di Gaza. Aksi serupa pun dilakukan oleh Kolombia. Kolombia mengumumkan bahwa mereka menarik duta besarnya dari Israel dan mengutuk serangan tak manusiawi terhadap warga sipil di Gaza. Dalam pernyataan pemerintah Kolombia, mereka mengatakan bahwa perlunya gencatan senjata dan mendesak pemerintah Israel untuk tetap mematuhi hukum internasional dalam perjuangannya menyingkirkan Hamas. Dalam upaya untuk meringankan krisis kemanusiaan yang meningkat di Gaza, Kolombia juga telah mengumumkan rencana untuk mengirim bantuan. Dilansir dari Al Jazeera,
Presiden Kolombia Gustavo Petro melontarkan cuitannya melalui akun X pribadinya. Beliau mengutuk keras bombardir Israel terhadap Gaza. Lanjutnya, tindakan tersebut dinilai sebagai jalan melakukan genosida. Israel melakukan tindakan keji untuk melenyapkan warga Palestina dari Gaza, sehingga Israel bisa mengambil alih wilayah Gaza. Seperti yang kita ketahui, Kolombia dan Israel merupakan mitra yang erat. Kerjasama yang terjalin pun tidak tanggung-tanggung. Kolombia memanfaatkan pesawat tempur dan senapan mesin buatan Israel dalam perangnya melawan kartel narkoba dan kelompok pemberontak. Akan tetapi, sejak Petro menjabat sebagai presiden sayap kiri pertama Kolombia, keakraban antara kedua negara ini telah berkurang. Berbagai kritikan pedas atas sikapnya terhadap konflik Israel-Palestina, dan ia mengklarifikasi bahwa dia tidak mendukung Hamas dan menyarankan solusi dua negara untuk konflik tersebut. Bersamaan dengan Kolombia, Chili mengungkapkan atau mengumumkan juga telah menarik duta besarnya dari Israel. Dalam pernyataannya, pemerintah Chili menyatakan bahwa mereka merasa prihatin dan empati terhadap kesengsaraan yang dirasakan oleh warga Gaza. Menurut mereka, Israel telah melanggar hukum internasional dalam serangan tak terkontrol di jalur Gaza. Pemerintah Chili juga menambahkan bahwa operasi Israel termasuk hukuman kolektif terhadap penduduk sipil Palestina di Gaza. Pernyataan tersebut dilontarkan saat ia mengumumkan penarikan Duta Besar Jorge Carvajal. Solidaritas yang muncul saat ini ternyata telah lama terjalin. Dilaporkan bahwa ada sekitar 400.000 orang asal Palestina di Chili, merupakan komunitas Palestina terbesar, menjadikan Chili adalah rumah bagi komunitas imigran Palestina. Dikabarkan, warga Palestina telah melahirkan 5 generasi di sana, dan salah satu komunitas yang tertua di luar dunia Arab. Dengan gerakan komunitas tersebut menjadikan Chili salah satu suara wilayah yang paling lantang mengkritik Israel atas aksi militernya di Gaza. Negara kelahiran Nelson Mandela pun ikut dalam pemutusan hubungan dengan Israel. Namun Majelis Nasional Afrika Selatan lebih memilih untuk menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel serta menutup kedutaan Israel di dalam negeri. Ramaphosa dan pejabat senior Kementerian Luar Negeri secara lantang melakukan kritik kepemimpinan Israel selama pasukan pertahanannya menghancurkan wilayah padat penduduk, memerangi Hamas di jalur Gaza. Afrika Selatan juga menyerukan pengadilan kriminal internasional untuk menyelidiki mereka atas potensi kejahatan perang. Menteri Kepresidenan Kumbudzo Zaveni mengatakan bahwa kabinet mereka merasa kecewa atas penolakan pemerintah Israel untuk mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB tanpa mendapat hukuman. Merasa pernah bernasib serupa selama era apartheid, Afrika Selatan mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi negara di wilayah-wilayah yang diduduki Israel selama beberapa dekade. Menurut laporan Euronews, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa ia memutuskan semua kontak dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena serangan agresi non-stop Israel pada jalur Gaza. Erdogan menganggap bahwa Netanyahu bukan lagi seorang yang bisa diajak diskusi. Turki sudah menyerah terhadapnya. Bukan hanya sekali pemutusan hubungan diplomatik terjadi. Sebelumnya, pada tahun 2018, Turki menarik duta besarnya dari Israel. Bahkan sampai mengusir duta besar Israel untuk memprotes pembunuhan puluhan warga Palestina oleh tembakan Israel dalam protes di sepanjang perbatasan Gaza. Presiden Turki Erdogan menuduh pemerintah Israel dengan sengaja melanggar hukum internasional dan menyerang secara membabi buta warga sipil di Gaza. Hal ini dianggap untuk memuluskan upaya Israel untuk secara bertahap menghapus warga Palestina dari sejarah dan mengambil alih semua wilayah di Palestina. Presiden Honduras, Xiomara Castro, memberi pernyataan pada akun pribadi X miliknya terkait pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel. Selaras dengan hal ini, dia mengumumkan telah menarik duta besarnya dari Israel. Alasan serupa juga diungkapkan karena situasi kemanusiaan serius yang diderita penduduk sipil Palestina di jalur Gaza. Dilansir dari The Associated Press, Kementerian Luar Negeri Honduras mengatakan bahwa Honduras dengan penuh semangat mengutuk genosida dan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional yang diderita penduduk sipil Palestina di jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Israel menanggapi keputusan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan bahwa keputusan pemerintah Honduras
untuk menarik duta besarnya mengabaikan hak Israel untuk membela diri terhadap organisasi milisi Hamas yang lebih buruk daripada ISIS. Dewan Perwakilan Bahrain pun mengumumkan bahwa duta besar Israel meninggalkan Bahrain. Sehubungan dengan hal ini, duta besar Bahrain juga cabut dari Israel dan menghentikan hubungan ekonomi dengan Tel Aviv. Tindakan Bahrain untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Israel merupakan bentuk protes terhadap serangan Israel di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina. Aksi ini pun didukung oleh ratusan warga Bahrain yang berbaris dalam demonstrasi untuk menunjukkan solidaritas dengan Palestina dan memprotes hubungan kerajaan dengan Israel. Di situs resminya, Dewan mengaitkan langkah tersebut dengan posisi historis kerajaan yang kuat tentang perjuangan Palestina dan hak sah Palestina untuk mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan resolusi internasional, pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas eskalasi Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza, yang diyakini Dewan melanggar hukum humanitar internasional, yang menyerukan lebih banyak resolusi dan langkah-langkah yang menyokong kehidupan warga sipil di Gaza dan semua wilayah Palestina.